Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ini kami akan mempresentasikan tentang evaluasi non-tes berupa daftar cek. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Linda Kusmawati. Di sini saya selaku moderator, sekaligus nanti akan membahas tentang konsep dari teknik evaluasi non-tes berupa daftar cek. Perkenalkan, saya Zulfa Kamalatun Nuha. Di sini saya akan memaparkan tentang instrumen dan contoh isian daftar cek dari teknik evaluasi non-tes. Baik, langsung saja kita ke materi. Jadi, penilaian non-tes adalah penilaian pengamatan perubahan tingkah laku yang lebih mengedepankan tentang apa yang dilakukan oleh peserta didik itu daripada apa yang diketahui oleh peserta didik itu. Dalam artian lain itu, kita menilai dengan apa yang bisa kita lihat dengan indera kita daripada apa yang diketahui atau apa yang difahami dan dimengerti oleh peserta didik tersebut yang tidak bisa kita lihat dengan indera kita. Adapun menurut Hashim, penilaian non-tes adalah penilaian yang mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam pembelajaran. Contohnya adalah penilaian non-tes banyak terdapat pada keterampilan menulis bahasa, kemudian percobaan laboratorium sains, kemudian bongkar pasang mesin, kemudian teknik, dan sebagainya. Nah, adanya teknik evaluasi non-tes ini tentunya memperhatikan aspek-aspek. Menurut Jihad dan Haris, aspek-aspek yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan evaluasi non-tes dibagi menjadi dua hal, yaitu catatan perilaku harian dan juga laporan aktivitas di luar kelas. Yang pertama adalah catatan perilaku harian. Untuk apa sih adanya catatan perilaku harian ini? Jadi, fungsi atau tujuan dari catatan harian peserta didik itu adalah untuk memperoleh bukti secara tertulis, di mana jika suatu ketika mungkin dibutuhkan untuk melakukan refleksi. Nah, dengan dilaksanakan refleksi tersebut, diharapkan kesalahan yang telah lalu dapat dihindari di masa depan, sehingga dapat meningkatkan perilaku atau meningkatkan peserta didik tersebut menuju hal yang lebih baik lagi. Nah, dalam catatan itu hendaknya ditulis dengan jelas nama peserta didik, kemudian perilaku yang muncul dari peserta didik itu baik positif maupun negatif. Kemudian yang kedua adalah laporan aktivitas di luar kelas. Jadi, guru itu bukan hanya menilai siswa tersebut hanya di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah saja, tapi penilaian tersebut berkelanjutan di masyarakat, bagaimana ia berperilaku di masyarakat. Misal hari Ahad, si siswa B ia mengikuti kerja bakti masyarakat, tentunya itu adalah nilai yang positif bagi dia, dan kita bisa memberikan nilai plus mungkin untuk hal positif tersebut, seperti itu. Nah, jadi salah satu cara untuk penilaian non-tes ini atau evaluasi non-tes adalah menggunakan daftar cek. Nah, jadi daftar cek ini adalah deretan pernyataan di mana pernyataan tersebut diberikan kepada responden yang akan dievaluasi. Nah, dengan tentunya memerlukan atau memberikan pendapat mereka dengan memberikan contreng atau centang ke bagian yang sudah disediakan sesuai dengan apa yang memang sesuai dengan mereka, seperti itu. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang contoh isian daftar cek. Sebelum ke contoh isian daftar cek, apakah ada yang sudah tahu mengenai daftar cek itu sendiri? Jika belum, mari simak penjelasan berikut. Daftar cek atau checklist adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Daftar cek dapat memungkinkan guru sebagai penilai mencatat tiap-tiap kejadian yang betapapun kecilnya tetapi tetap dianggap penting. Ada bermacam-macam aspek perbuatan yang biasanya dicantumkan dalam daftar cek.
Kemudian tinggal memberikan tanda centang atau checklist pada tiap-tiap aspek tersebut sesuai dengan hasil penilaiannya. Daftar cek banyak manfaatnya, antara lain membantu guru untuk mengingat-ingat apa yang harus diamati dan dapat memberikan informasi kepada orang yang sedang mencari informasi tersebut. Berikut merupakan contoh dari isian daftar cek. Di dalam daftar cek, biasanya terdapat beberapa pertanyaan di kolom pertanyaan, dan di situ sudah tersedia jawabannya. Jawabannya biasanya itu antara iya dan tidak. Di sini saya contohkan daftar cek. Di sini terdapat beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa. Siswa tersebut jika ingin menjawab, tinggal memberikan tanda centang atau checklist pada jawaban iya atau tidak. Contoh pertanyaannya di sini adalah, apakah Anda sering gagap, terbata-bata, atau sulit menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan dalam diskusi? Jika ingin menjawab iya, berarti yang di checklist atau diberi tanda centang itu yang iya. Contoh pertanyaan kedua, apakah Anda sering lupa dengan apa yang ingin Anda katakan ketika sudah berada di depan kelas dan diberi kesempatan berbicara? Jika Anda ingin menjawab tidak, maka yang di checklist adalah jawaban tidak. Dan di sini ada skor pada daftar cek, yang skor itu biasanya dijumlahkan. Misal, untuk jawaban tidak diberi skor 1, dan untuk jawaban iya diberi skor 2 atau 0. Dan jika dijumlahkan, jika ada yang jumlahnya 1 sampai 2, berarti itu siswa yang kurang. Jika skornya 3 sampai 4, berarti siswa itu cukup. Jika skornya 5 sampai 6, berarti siswa itu memuaskan. Baik, terima kasih. Kami rasa untuk materi evaluasi non-tes berupa daftar cek di video kali ini kami rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran ataupun komentar, bisa diberikan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.